Halo, jumpa lagi dengan saya, Aziz. Kali ini saya berada di salah satu laboratorium PMI di salah satu kabupaten di Yogyakarta. Eh, di sini saya ingin memperlihatkan alat-alat apa saja yang digunakan oleh teman-teman di laboratorium IMLTD salah satu PMI di Yogyakarta. IMLTD berarti adalah infeksi menular lewat transfusi darah. Jadi ada beberapa parameter yang harus dipenuhi agar darah itu bisa didonorkan kepada pasien yang membutuhkan. Ada 4: hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Ketiga ini adalah virus dan sifilis adalah bakteri. Jadi sebelum darah bisa didonorkan ke pasien yang membutuhkan, keempat ini harus lolos, tidak boleh tidak. Oke, mari kita lihat alat-alat apa saja yang ada di laboratorium ini. Oke, yang pertama ada sebuah centrifuge digital dengan ukuran cukup besar. Di sini ada pengaturan waktu, ada pengaturan kecepatan. Ini tombol on/nya, ini untuk stop, untuk membuka pintu atas seperti ini. Lalu ini untuk start. Cukup simpel. Seperti kita ketahui bersama, cara kerja si centrifuge ini dia dengan cara kerja sentrifugasi. Jadi menjauhi titik pusat putaran. Lalu si sampel darah itu akan terpisah sesuai dengan berat massa jenis masing-masing komponen. Seperti ini. Ini ada banyak sekali lubang, bisa diisi berapa? Banyak lah. Seperti ini ya, centrifuge. Lalu ada beberapa tabung sampel, tabung darah. Ini digunakan untuk menyimpan darah. Sampel biasanya untuk sampel ini digunakan untuk mengetahui kualitas darah dari si pendonor. Kita geser, ada mikropipet. Cara kerjanya mirip seperti syring, seperti spet. Jadi dia menyedot cairan lewat sini, lalu bisa dibuang dengan cara menekan ini. Di sini juga ada berapa kapasitas yang bisa dia hisap. Ini kisaran antara 100 sampai 1000 mikroliter cairan. Menggunakan tip seperti ini. Lalu untuk menyedot cairan yang ada dalam sampel atau apapun itu, dan biasa digunakan oleh teman-teman di laboratorium. Kita bergeser lagi, sini ada hematology analyzer. Alat ini digunakan untuk mengetahui nilai seperti hemoglobin, lalu sel darah putih, sel darah merah, trombosit, leukosit, eritrosit. Untuk mengetahui itu semua menggunakan alat ini, hematology analyzer. Cara kerjanya cukup mudah. Jadi kita punya sampel. Untuk hematologi ini dia menggunakan sampel whole blood.
Jadi kalau darah sudah terpisah seperti ini, harus dihomogenkan dulu agar tercampur semua. Lalu kita taruh di sini dan pencet start. Dia otomatis akan melakukan pemeriksaan hematologi. Nanti saya tunjukkan hasil printoutnya. Sini tidak ada printoutnya. Kita geser ke kanan. Ada blood bank khusus untuk darah yang dicekal. Jadi yang ada di dalam sini sudah terkonfirmasi reaktif 4 parameter yang saya sebutkan di awal tadi. Kita geser lagi ke kanan, ada refrigerator untuk menyimpan reagen alat screening darah. Kita geser lagi, ada instalasi RO. RO ini digunakan oleh alat ini, Cobas, untuk pencucian. Alatnya cukup panjang, besar. Alat inilah yang digunakan untuk memeriksa sampel darah apakah dia lolos 4 parameter yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi untuk mengetahui darah itu lolos tidak terinfeksi oleh 4 parameter yang tadi saya sebutkan, menggunakan alat ini. Ini alat mahal. Di sini juga ada alat satunya, fungsinya sama seperti Cobas, Arsitek Plus. Dia juga berfungsi untuk melakukan screening terhadap 4 macam virus dan bakteri yang saya sebutkan di awal tadi. Ini mereknya Arsitek Plus. Dia dari Abbott dan Roche adalah kompetitor di dunia, pemain besar di dunia alat kesehatan, terutama diagnostik. Ini ya, ini alat mahal juga, saya nggak berani pegang. Oke, demikian tour yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.